Haleluya, shalom. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Puji syukur kita dapat menjalani hari-hari bersama dengan keluarga kita dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam persekutuan kita. Sebelum kita jauh menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya, marilah kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Tuhan berhadirat dalam ibadah kami, berhadirat dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sebab hanya Tuhan sendiri yang mengenal pribadi kami. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus yang mengenal hati kami, Yesus yang mengenal pribadi kami. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang penolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah pribadi yang mengenal hati kami. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam diri kami Tuhan. Sebab setiap kami Tuhan tidak akan pernah terluput dari tangan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan hari demi hari. Baik lewat keluarga kami, baik lewat pekerjaan kami, baik lewat pelayanan kami, baik dalam pendidikan kami. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan lewat mulut kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan lewat hidup kami. Sebab Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami dibebaskan, kami dimenangkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita angkat suara kita memuji Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, kita percaya dengan janji Tuhan. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Amin. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan,
masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Dunia yang fana ini bukanlah rumah kita, tetapi rumah kita adalah surga mulia. Haleluya Tuhan. Amin. Bersama-sama kita katakan, dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang celang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang.
Puji nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Roh kebenaran, memberikan pengertian demi pengertian kepada jemaat-Mu, kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini Bapa. Haleluya. Yesus. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus kebenaran, Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku
memerlukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah Allah sendiri. Sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kota pertahanan kami. Kesanalah kami berlindung. Urapan-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan hari ini, kami menerima segala remanya. Sehingga kami menjadi jemaat yang setia, yang kuat berakar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu tim penggembalaan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Allah turut bekerja. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Artinya Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa hadir dan bekerja. Tanpa mungkin kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi yakinlah bahwa ada satu pribadi yang sebetulnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan ada satu contoh di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, bagaimana secara tidak langsung kita melihat Allah bekerja ya secara luar biasa. Dan ini saya harap Bapak Ibu semua menyiapkan waktu yang terbaik untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya percaya firman Tuhan ini akan sangat memberkati kita. Nah, contoh di dalam Perjanjian Lama adalah di dalam kitab Rut. Saya mengajak kita membuka di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebetulnya ini saya membahas kitab Rut secara keseluruhan, tetapi kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dulu. Judul perikop di sana adalah Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagi firman Tuhan hari ini dalam 3 bagian besar, atau kalau di dalam dunia broadcasting adalah 3 scene atau 3 babak. Yang pertama adalah kisah Elimelek dan keluarganya. Saya menyebut ini adalah awal kisah. Lalu kemudian adalah kisah Rut dan Naomi. Ini adalah kisah utama. Kemudian bagian yang ketiga atau scene yang ketiga adalah Rut dan Boaz. Dan saya menyebutnya di sini adalah akhir dari kisah tersebut. Kalau kita memperhatikan secara seksama, maka bagian yang pertama adalah kisah tentang Elimelek, dan saya menyebutnya di sini adalah awal mula dari kisah Rut ini. Ayat yang pertama di sana dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Elimelek pergi meninggalkan Betlehem menuju tanah Moab, maka sebetulnya ada dua kesalahan yang diperbuat oleh Elimelek ini, sehingga ini berakibat buruk terhadap Elimelek sendiri dan keluarganya. Hal yang pertama yang saya lihat di sana adalah di ayat yang pertama sangat jelas bahwa Elimelek pergi meninggalkan Betlehem lalu pergi ke Moab. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa Elimelek pergi tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, atau dengan kata lain, Elimelek bersandar kepada pengertiannya sendiri. Sebagai kepala rumah tangga, tentu Elimelek punya suatu tekanan di dalam hidupnya, bagaimana dia harus menghidupi keluarganya ini, gitu ya. Tetapi di satu pihak, ketika dia mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Dia lebih bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ketika terjadi kelaparan di Betlehem, lalu kemudian, wah ternyata di tanah Moab ada makanan. Mereka berangkat ke Moab. Dan itu adalah hal yang fatal di mata Tuhan. Padahal kita tahu sendiri Bapak Ibu, Betlehem itu kan dari dua suku kata, yaitu Bet dan Lehem. Bet itu rumah dan Lehem itu roti. Jadi terjemahan lurusnya lah katakanlah gitu ya. Betlehem itu artinya rumah roti. Nah dari kata itu saja sebenarnya Elimelek sudah mengetahui bahwa disitulah sumber berkat Tuhan. Lalu kenapa dia pergi ke Moab? Ini yang jadi masalah ya. Yang jadi masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita harus peka betul akan suara Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi atau keadaan yang tersulit sedikit pun, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Jangan sekali-kali bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 6 firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kalau orang bersandar kepada pengertiannya sendiri, maka fatal akibatnya. Kita melihat di dalam Rut pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keputusan yang diambil oleh Elimelek adalah keputusan yang salah, maka akibatnya pun fatal. Dia mati di daerah Moab. Padahal ya, kalau kita melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ada dua ayat pembanding yang saya mau bagikan ke Bapak Ibu. Di sana dikatakan di ayat 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ya, perhatikan ada tulisan warna kuning itu, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, pembandingnya ada di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya. Jadi ketika Naomi ada di Moab, ya, ayat pembanding ayat yang ke-6, dia mendengar kalau di Betlehem Tuhan sudah memperhatikan umatnya dan mereka di sana tidak kelaparan. Seandainya saja keluarga Elimelek ini tetap taat kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, maka sebetulnya mereka tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena di jelas ayat 6, Tuhan memberi makanan kepada orang-orang yang ada di Betlehem. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit, maka jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, percaya saja kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti akan membuka jalan. Ya. Secara manusia mungkin kita punya pikiran-pikiran yang siapa lagi nih yang mau kita minta bantuan? Siapa lagi orang yang mau membantu saya gitu ya? Kita mencari hal-hal yang boleh saya katakan berdasarkan pengertian kita sendiri. Kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita tidak mau bersujud di hadapan Tuhan untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan kita melihat di sini akibatnya fatal ya. Fatal terhadap Elimelek dan juga kedua anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai 15, firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok,
Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus mengingatkan kepada kita orang percaya yang hidup di zaman anugerah ini adalah ketika kita mau merencanakan segala sesuatu, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Ya. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya. Ya. Kita mesti hati-hati betul Bapak Ibu Saudara ketika kita mengambil keputusan di dalam hidup kita. Ya. Karena kalau kita salah mengambil keputusan, sangat fatal akibatnya. Itu hal yang pertama, kenapa Elimelek ini mati, ya. Karena dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Lalu hal yang kedua yang menyebabkan Tuhan marah kepada keluarga Elimelek adalah Elimelek melanggar perintah Tuhan. Ada di ayat yang keempat dari pasal 1, firman Tuhan berkata demikian. Keduanya mengambil perempuan Moab. Jadi anak dari Elimelek ini mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, hal inilah yang menyebabkan keluarga ini mengalami kesusahan Bapak Ibu. Ya, dia melanggar firman Tuhan. Padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan ini dikatakan sebagai akibat bahwa keturunan Moab itu adalah keturunan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa orang Moab itu adalah keturunan dari Lot. Nah, kita tahu sendiri ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, yang selamatkan Lot dan kedua anaknya yang perempuan. Nah, ternyata anak yang perempuan itu menyetubuhi bapaknya sendiri. Maka lahirlah yang disebut dengan keturunan Moab. Dan Tuhan katakan keturunan Moab tidak boleh masuk ya sebagai jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya ini adalah bangsa yang Tuhan tidak berkenan sebenarnya. Tetapi kita melihat Elimelek malah ke sana gitu ya. Meninggalkan kota Bethlehem. Di mana kota Bethlehem itu adalah kota roti. Ya. Jadi paham sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Hal yang enak ditinggalin untuk hal yang membuat Tuhan marah. Nah, ini berbahaya sekali ya. Dia melanggar firman Tuhan. Nah, dari kisah ini kita belajar ada 3 hal yang saya simpulkan. Yang pertama, ketika kita dalam kesulitan atau kelaparan atau situasi terburuk sekalipun, tetap andalkan Tuhan. Jika tidak, hal buruk bisa terjadi. Ini benar sekali Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit, jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan kita sendiri atau bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena apa? Fatal akibatnya. Berakibat buruk. Elimelek sudah menjadi contoh buat kita. Cukuplah keluarga ini menjadi contoh buat kita, ya. Mari kita mau introspeksi diri, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam situasi apapun, tetap taat padanya, jangan melanggar perintahnya. Ketika engkau dalam situasi yang terburuk, maka pegang ini baik-baik. Jangan melanggar perintah Tuhan. Apapun kondisimu, tetap taat saja sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup menolong kita. Hal yang ketiga adalah tidak selamanya kita ada dalam situasi sulit. Ada saatnya kita hidup berkelimpahan. Sekarang kan musim COVID. Tetapi percayalah, ini akan ada endingnya. Ya. Tidak selamanya kita hidup dalam kondisi seperti ini. Pasti ada masanya ya kita nanti hidup secara normal lagi. Kalau kita melihat di dalam kisah keluarga Elimelek, itu sebenarnya durasinya nggak lama saudara. 10 tahun. 10 tahun. Karena di sana dikatakan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 bagian B ya. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Kalau saja mereka bersabar, mereka tidak pergi ke Moab, saya yakin mereka tetap hidup berkelimpahan di Bethlehem. Karena apa? Ya karena Tuhan menolong mereka. Tetapi inilah akibat yang buruk tadi. Jadi jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri dan jangan melanggar firman Tuhan. Itu sini yang pertama yang saya sebut dengan awal kisah dari cerita Rut ini. Lalu kemudian kita masuk di kisah yang kedua adalah kisah Rut dan Naomi. Di dalam Rut pasal 1 ayat 8 yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian.
Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat ini adalah kisah ketika Elimelek, Mahlon dan Kilion sudah wafat. Kemudian Naomi akan mau pulang balik ke Bethlehem. Lalu kemudian kedua menantunya itu mau ikut dengan Naomi. Ya. Lalu kemudian singkat cerita Naomi bilang ke Orpa sama Ruth, ya, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Ya, pulanglah. Tetapi kita melihat hanya Orpa yang balik ke keluarganya dan Ruth ikut serta bersama dengan Naomi ke Bethlehem. Nah, dari kisah ini kita menarik kesimpulan bahwa yang pertama, Ruth adalah pribadi yang setia. Ya, sekali lagi saya katakan, Ruth adalah pribadi yang setia. Kalau yang bagian yang pertama tadi kita belajar Elimelek dan keluarganya, ya, boleh saya katakanlah ya, dia tidak setia kepada Tuhan, ya, dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nah, ini kebalikan. Ruth yang merupakan menantu daripada Naomi adalah pribadi yang setia. Ayatnya adalah di ayat 16 dan 17 dari pasal 1. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan jika lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut." Wow, ini luar biasa, ya. Jadi Ruth mengambil keputusan bahwa dia akan tetap ikut kepada Naomi. Dia berkata, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Padahal Ruth ini dibesarkan dalam keluarga bangsa Moab yang dalam tanda kutip tidak mengenal Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia menjadi menantu daripada Naomi, pikirannya, kasihnya itu berubah. Ya, dia katakan, ya, perhatikan tadi ayat yang ke-16, 17 khususnya yang berwarna kuning itu, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Di sana jelas bahwa Ruth memberikan penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Naomi adalah Tuhan yang sama yang juga disembah oleh Ruth. Ya. Ini adalah hal yang penting dari seorang Ruth, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini pelajaran berharga buat kita, supaya ketika kita menjadi orang percaya, kita menetapkan hati. Kita mau tetap percaya terus kepada Tuhan sampai kapanpun. Ya. Sampai kapanpun, termasuk ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang tersulit. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tidak ada satupun. Sekali kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan selama-lamanya. Inilah yang menjadi kekuatan kenapa Ruth ini menjadi pribadi yang luar biasa. Karena dia setia kepada Tuhan dan dia setia kepada keluarga Naomi. Di dalam Ruth pasal 1 ayat yang ketiga, itu ada ayat pembanding dengan Ruth pasal 1 ayat 17. "Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya." Ayat 17, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Jadi ayat yang ketiga itu kan bicara kematian. Ayat yang ke-17 juga bicara kematian. Tetapi kematian yang dimaksud ini berbeda. Kalau kematian dari Mahlon dan Kilion itu kan kematian karena mereka melanggar firman Tuhan. Tetapi kematian ayat 17 itulah kematian adalah karena komitmen. Mati di dalam Tuhan. Hidup puas, mati puas, seperti yang disampaikan oleh almarhum gembala kita. Ini luar biasa sih Ruth ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah Ruth adalah pribadi yang baik. Ruth pasal 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. "Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti
yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, ini merupakan pengakuan mertua bahwa Rut itu baik kepada mertua, suami dan juga iparnya. Perhatikan ayat yang warna kuning. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi Rut menunjukkan kasih-Nya kepada Elimelek, suaminya, dan juga kepada Naomi. Ini yang ngomong begini nih, mertua perempuan, Bapak Ibu. Ya, mungkin zaman sekarang ya kita banyak melihat kasus lah ya, hubungan mertua dan menantu itu biasanya kurang harmonis. Tetapi ayat ini sangat luar biasa. Mertua yang bilang, kamu sudah menunjukkan kasih-Mu kepada suamiku, kepada anakku, dan juga kepada saya. Wow, kalau mertua yang ngomong begini nih berarti menantu yang baik, Bapak Ibu ya. Jadi Rut adalah pribadi yang baik. Lalu kemudian di dalam Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi singkat cerita, ketika mereka sudah balik ke Bethlehem, ya, kemudian Naomi menyuruh Rut untuk bekerja di kebun keluarganya, yaitu di kebunnya Boas. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai pasal yang keempat ya. Nah, di sini pasal yang kedua dikatakan di sana bahwa Rut ini meminta izin ke ladangnya Boas ya untuk bekerja di sana. Lalu kemudian Rut mengatakan, pergilah anakku. Saya mengambil hal yang penting adalah dikata pergilah anakku. Kita melihat di sini bahwa Naomi memanggil Rut sebagai anaknya. Memang sebagai mertua memanggil menantu itu ya wajar anak gitu ya. Tetapi saya melihat di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena Naomi sudah menganggap Rut ini adalah anak satu-satunya. Dan memang yang tersisa di dalam hidup Naomi ya tinggal Rut, tidak ada orang lain lagi begitu ya. Jadi hal yang kedua yang kita pelajari di sini adalah Rut adalah pribadi yang baik. Lalu hal yang ketiga, Rut adalah pribadi yang rajin. Ya, kalau tadi yang setia yang pertama, yang kedua adalah pribadi yang baik, lalu yang ketiga adalah pribadi yang rajin. Ada di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari pasal yang kedua. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai-jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Perhatikan kata yang saya tulis warna kuning. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Wow, ini luar biasa ya. Sudah orangnya setia, baik, rajin pula. Siapa yang nggak mau kayak begini gitu ya. Jadi memang saya melihat Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam hidupnya Rut. Dan di bagian yang ketiga nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Makanya di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan ingin bekerja secara luar biasa, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Jadilah pribadi-pribadi yang baik. Jadilah pribadi-pribadi yang rajin. Karena Tuhan itu melihat. Dari 3 poin ini saya membuat 2 kesimpulan. Yang pertama, berusahalah menunjukkan kasih terhadap semua orang, terutama kepada keluargamu. Sama seperti Rut menunjukkan kasihnya kepada Elimelek dan Naomi, mertuanya, dan kepada suami dan iparnya. Karena orang-orang terdekat kita lah yang harus pertama merasakan dampak daripada kasih kita. Jangan sampai orang-orang di luar. Jadi orang di sekitar kita, keluarga kita, mereka lah yang paling pertama merasakan kebaikan kita. Itu maksudnya ya. Lalu yang kedua, cara yang paling mudah untuk menunjukkan kasih kita adalah ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik dan rajin. Tuhan tidak buta. Ada saatnya ia mengangkat engkau, sama seperti Rut bekerja di kebun Boas. Jadi ketika kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan tunggu bos melihat baru kita rajin. Jangan ya. Bekerjalah seperti kita bekerja untuk Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ya, meskipun kita melakukannya memang bukan untuk Tuhan, tetapi kita bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi itulah 2 scene. Scene yang pertama tadi keluarga Elimelek
ketika mereka tidak taat kepada Tuhan. Scene yang kedua adalah cerita tentang Ruth adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Nah, dari dua scene ini kita masuk ke dalam scene yang ketiga, yaitu Ruth dan Boaz. Disinilah penggabungan bagaimana Tuhan bekerja memulihkan peristiwa di scene yang pertama tadi, lalu kemudian ditambah di dalam scene yang kedua, kisah yang utama tentang Ruth, bagaimana dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat secara luar biasa, maka yang terjadi adalah scene yang ketiga. Ya. Rut pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Ini yang bertanya Boaz ya kepada Rut. Jawabnya, ini Rut menjawab, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi singkat cerita, Rut ini bertemu dengan Boaz atas petunjuk dari Naomi mertuanya. Lalu kemudian dari percakapan tadi adalah percakapan ketika Rut datang ke tempatnya Boaz, ya. Lalu Boaz berkata-kata kepada Rut. Dari cerita Rut dan Boaz ini, saya mengambil 3 kesimpulan. Ya. Nah, dari cerita Rut dan Boaz ini, saya mengambil 3 hal penting. Yang pertama adalah Rut dipermuliakan. Ayat yang ke-9 dan 10 dari pasal 4. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Jadi ayat ini muncul ketika dalam tanda petik Boaz ini masih bingung, katakanlah begitu ya. Lalu dia mengambil keputusan untuk meminta pendapat para tua-tua dan juga yang disebut dengan penebus. Lalu muncullah ayat 9 dan ke-10 ini. Lalu setelah para tua-tua ini mengiyakan begitu ya, menyetujui apa yang Boaz lakukan, maka Boaz berkata, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Kita melihat di sini bahwa kalau tadi Elimelek dan keluarganya itu boleh dibilang dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga yang menunjukkan kasih setianya, mengangkat kembali harkat dan martabat keluarga Elimelek melalui Rut dan Boaz. Catat ya sampai di sini ya. Tuhan bekerja secara luar biasa untuk menegakkan kembali nama Elimelek yang sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi kita melihat di sini, di dalam semua peristiwa yang kita sudah dengar tadi, Tuhan bekerja secara luar biasa. Ya. Padahal kalau kita lihat cerita ini, saya rasa mungkin boleh saya katakan nama Elimelek itu udah rusak lah ya. Karena dia pergi ke tanah Moab, di sana dia mati, kedua anaknya mati. Gitu. Dan itu tentu menjadi sebuah kehinaan bagi orang-orang yang tinggal di Bethlehem. Tetapi melalui kehadiran Boaz dan juga kehadiran Rut, peristiwa ini menjadi sebuah batu sejarah ya, yang tidak dikenang secara buruk tetapi dikenang secara baik. Karena apa? Ada yang berani menebus dan menegakkan kembali nama Elimelek di kota Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini cerita yang sungguh luar biasa. Padahal kitab Rut ini hanya 4 pasal ya.
Tapi kisahnya luar biasa, sangat inspiratif. Lalu kemudian hal yang kedua yang kita lihat Tuhan bekerja di sana adalah apa yang hilang Tuhan ganti 2 kali lipat. Ada di Rut pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Kembali lagi singkat cerita. Boas ini mengambil Rut sebagai istrinya. Nah, ketika Boas ini mengambil Rut sebagai istrinya, mengandunglah Rut lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Kenapa saya katakan apa yang hilang Tuhan ganti 2 kali lipat? Karena yang pertama, Rut ini kehilangan suaminya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Boas, dia mendapat suami. Ya. Dan bukan hanya mendapat suami, dia mendapatkan keturunan. Dan kita perlu catat betul, seseorang ya dalam tradisi Israel ketika dia mendapat keturunan, apalagi itu kalau anaknya laki-laki, wow itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu bukan hanya berlaku di Israel ya, beberapa suku di Indonesia seperti itu ya, gitu ya. Jadi ketika anak laki-laki yang lahir, wah itu luar biasa gitu ya. Itu kebanggaan, kehormatan bagi siapapun yang memiliki anak laki-laki. Bukan berarti saya bermaksud merendahkan anak perempuan, tidak ya. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa itu adalah budaya di daerah Timur Tengah. Jadi apa yang hilang Tuhan ganti 2 kali lipat. Lalu hal yang ketiga, dari kisah Rut dan Boas, Rut tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Ketika Tuhan beracara di dalam kehidupan Rut dan khususnya keluarga Elimelek, dan Rut bisa menunjukkan bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia berbuat baik dengan tindakannya, dia menunjukkan kasihnya, dan juga dia seorang yang rajin, maka Tuhan terus bekerja untuk memulihkan kehidupannya secara pribadi, dan juga mempermuliakan Rut secara khusus. Ya, ada di ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ini yang luar biasa. Ternyata anak dari Rut itulah yang disebut dengan Obed. Obed inilah yang merupakan ayah Isai dan juga kakek dari Raja Daud. Jadi sesungguhnya ketika Boas mengambil Rut sebagai istri dan melahirkan Obed yang merupakan anak dari Rut, Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk hidup umat manusia sampai sekarang, termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, di dalam ayat tersebut jelas dikatakan di sana silsilah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Matius itu kan ditulis dalam kacamata orang Ibrani. Dan tidak mudah nama seorang wanita itu masuk di dalam silsilah atau keturunan yang sifatnya keturunan laki-laki. Tetapi kita melihat bahwa Rut ini masuk di dalam kalau tidak salah 5 wanita yang disebutkan di dalam keturunan atau silsilah Yesus Kristus. Jadi sampai sekarang orang mengingat bahwa Rut adalah pribadi yang hebat. Dari kisah ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, Allah bertanggung jawab atas pilihan dalam kesetiaan kita. Ini catat baik-baik ya.
dari peristiwa tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa Allah bertanggung jawab atas pilihan dalam kesetiaan kita. Jika Allah bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kekeliruan pilihan kita, maka terlebih lagi Allah bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kesetiaan kita. Jadilah orang-orang yang setia, mengambil keputusan berdasarkan keputusan-keputusan yang Tuhan sudah buat. Dan jangan melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan akan membawa engkau kepada hal yang mana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau Ruth ini, singkat ceritanya lah ya, dia tidak rajin, dia tidak setia, dia tidak baik. Saya rasa dia tidak akan dipermuliakan. Dan nama Elimelek boleh dibilang tenggelam. Orang tidak akan kenal sampai sekarang. Tetapi ketika Ruth mengambil pilihan yang benar, meskipun mertuanya mengambil pilihan yang salah, pelan-pelan Tuhan ikut ambil bagian dalam setiap rencana, dalam setiap tindakan Ruth, untuk nantinya Ruth ini menjadi pribadi yang hebat, sehingga dia bertemu dengan Boaz. Lalu hal yang kedua, Allah bekerja sepanjang musim, menanti kita, memberi petunjuk, membuat kita bijaksana, menjaga kita dengan satu tujuan, yaitu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Dari semua peristiwa yang kita sudah pelajari pada hari ini, kita melihat bahwa happy endingnya adalah Allah turut bekerja sepanjang kehidupan keluarga Elimelek sampai dengan lahirnya Bapak Obed, ya, yang merupakan anak dari Ruth. Memang Elimelek mengambil keputusan yang salah, tetapi Tuhan itu baik. Ya, Tuhan tidak membiarkan Naomi larut dalam situasi-situasi yang sulit. Dan juga termasuk Ruth. Mungkin Orpa, ya dia sudah mengambil pilihan sendiri. Dia balik kepada bangsanya. Tetapi Ruth dan Naomi ini, mereka kembali kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Nah, ini pelajaran yang berharga buat kita Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit, kita salah mengambil keputusan, saran saya berdiam diri saja. Karena apa? Tuhan pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jangan sekali-kali mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Karena fatal akibatnya. Kita melihat Elimelek dan dua anaknya mati. Ya, jangan sampai ini menimpa kita juga, begitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika kita salah dalam memilih jalan yang terbaik, Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Allah memang tidak memberikan kesabaran, tetapi Allah memberikan petunjuk untuk sabar. Allah memang tidak memberikan kesuksesan, tetapi memberikan jalan dan peluang untuk sukses. Maksudnya apa? Artinya tidak serta-merta kita itu menjadi orang yang sabar, begitu loh. Ya. Tidak serta-merta kita menjadi orang yang langsung pintar gitu. Atau menjadi orang yang langsung kaya gitu. Tetapi Tuhan kasih petunjuk-petunjuk rambu-rambu untuk kita untuk sampai pada tahap-tahap tersebut. Katakanlah nih saya ini bukan orang sabar, misalkan begitu. Nah, bagaimana supaya saya menjadi pribadi yang sabar? Nah, Tuhan bisa menuntun kepada hal-hal yang membuat sebenarnya saya jengkel gitu. Ya tujuannya apa? Supaya saya menjadi sabar gitu ya. Demikian pun Ruth ini, kalau saja Ruth ini tidak sabar ya, dia tidak rajin, dia tidak setia pada prosesnya Tuhan, saya rasa kisah ini tidak akan happy ending gitu. Ya dia sama dengan wanita-wanita yang ya tidak berdampak apa-apa bagi Israel ya. Lalu hal yang keempat, yakinlah bahwa setiap peristiwa, setiap kondisi dalam hidupmu Allah tahu. Ketika kita setia padanya, pada waktunya engkau akan melihat bagaimana Allah memuliakan engkau. Tetap setia dan taat. Apapun kondisimu, Tuhan tahu. Sekali lagi saya katakan Tuhan tahu, dan Tuhan tahu. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tahu. Tuhan juga tahu kondisi gereja kita. Tuhan tahu kondisi bangsa kita. Tuhan tahu kondisi keluarga kita. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tidak mengelanggar firman Tuhan, kita memberi hal-hal yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, ya, saya percaya akan ada waktunya kita dipermuliakan. Saya nggak tahu sampai kapan, tetapi percayalah Alkitab sudah membuktikan. Ya, Ruth ini sudah menjadi kisah yang menjadi kisah yang harusnya menjadi pelajaran penting buat kita, supaya kita mau belajar dari kisah ini.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini yang saya sudah sampaikan, ya. Yang pertama adalah kisah Elimelek dan keluarganya, bagaimana Tuhan tetap bekerja ketika mereka mengambil keputusan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian masuk di dalam kisah Ruth dan Naomi, dia pelan-pelan mengambil keputusan yang terbaik. Tuhan bekerja di masa, saya katakan ini masa transisi, ya, supaya kehidupannya dipulihkan. Lalu kemudian di bagian yang ketiga, dia bertemu dengan Boaz dan Tuhan pulihkan secara sempurna. Sehingga singkat cerita mereka menjadi keluarga, mereka memiliki anak dan namanya tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini waktu yang panjang, tidak hanya terjadi 1-2 hari atau 1-2 tahun, ya. Ini dibarengi dengan cucuran keringat, dibarengi dengan cucuran air mata, kesedihan, kekecewaan, rasa bersalah. Tetapi kita melihat ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap taat kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan mereka juga dipermuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin firman Tuhan ini panjang, tetapi saya percaya ketika kita mau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita bersyukur pagi hari ini kita semua diberkati dalam ibadah kita, baik puji-pujian yang kita naikkan, bahkan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, yang disampaikan oleh PDP Denny Tunggu Jalma. Biarlah setiap firman yang kita dengar, tidak hanya kita dengar, tapi kita mengerti dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia dalam hidup kami. Hari ini kami tetap bersyukur Tuhan, keadaan apapun juga dalam hidup kami, apapun yang kami alami, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Yang beberapa hari yang lalu kami merayakan 17 Agustus kemarin. Kami merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-76. Kami bersyukur untuk pemeliharaan atas bangsa kami. Kami bersyukur kami menjadi masyarakat Indonesia. Kami bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Kami bersehati melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami. Kami mengasihi dan menyayangi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, tingkat menteri dan hingga tingkat yang terendah. Gubernur, TNI, Polri, semuanya Tuhan berkati. Mereka sudah berjuang untuk mengatur bangsa ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia, khususnya warga negara yang mengalami sakit COVID ini juga Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Biarlah masa-masa ini Tuhan, masa-masa yang sulit ini, kami semua tetap bersyukur. Kami bersyukur untuk tenaga medis yang sudah berjuang melayani para pasien COVID ini juga. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini juga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang beribadah. Biarlah setiap umat-Mu memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kami datang beribadah bukan karena suatu kewajiban saja kami melakukannya, tetapi ada kerinduan yang dalam untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah dalam sepekan ini Tuhan terus memelihara umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan usaha apa saja dikerjakan umat-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai kemanapun umat-Mu pergi dan melangkah. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan setia dan mengasihi umat-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sedang sakit saat ini juga Tuhan jamah oleh kuasa bilur Yesus Kristus menyembuhkan. Kalau ada umat-Mu yang sedang berbeban berat masalah ekonomi keuangan, Tuhan tolong umat-Mu. Biar umat-Mu tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka.
Kalau ada umat-Mu yang sedang jauh dari Tuhan, mari Tuhan tarik hati mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan dan kembali kepada keluarga. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan juga gereja kami, GSKI SLCC, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati gereja-Mu. Tuhan memberkati. Kami juga melepaskan berkat Allah untuk Sinode GSKI. Pimpinan Sinode GSKI Bapak Dr. Erastus Sabdono, Tuhan memberkati keluarga, pengembalaan, pelayanan, dan apa saja yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. PD-PD ini Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada hari ini, diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Allah. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Mari arahkan tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan memberikan persembahan dan tetap taat pada protokol kesehatan, tetap semangat dan bersuka cita selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom.